Serial video ini membahas buku yang ditulis oleh Jürgen Habermas tentang hukum dan demokrasi, antara fakta dan norma, yang di dalamnya banyak membahas tentang filsafat hukum dan sosiologi hukum, termasuk cara Habermas untuk melampaui perdebatan-perdebatan yang silang sengkarut antar keduanya. Pada sesi video sebelumnya sudah ada tayangan bagaimana Habermas memberikan kontribusi spesifik pada 6 topik yang sangat penting untuk hukum di Indonesia dan di dunia. Yang pertama, bentuk dan fungsi hukum modern. Anda bisa saksikan pada video sebelumnya. Dengan kali ini kita akan membahas hubungan antara hukum dan moralitas. Sedangkan 4 tema kontribusi spesifik lainnya akan menyusul pada serial berikutnya. Topik yang kedua ini membahas antara hukum dan moralitas. Habermas membahas konflik antara positivisme hukum, termasuk juga realisme hukum, melawan teori-teori hukum alam. Positivisme hukum, realisme hukum, dan teori-teori hukum alam ini diajukan satu pertanyaan: bagaimana menjelaskan validitas spesifik dari hukum? Bagaimana menjelaskan kesahihan spesifik dari hukum? Selama periode ratusan tahun, hukum selalu memperdebatkan antara hukum dan moralitas. Melalui video ini, kawan-kawan, pemirsa, dan penonton akan menjumpai pembahasan pada 2 hal. Yang pertama, bagaimana posisi aliran atau mazhab hukum positivisme hukum dan realisme hukum menjawab pertanyaan validitas atau kesahihan spesifik dari hukum. Kemudian bagaimana juga realisme hukum dan positivisme hukum ini dihadapkan dengan hukum alam untuk menjawab pertanyaan yang sama tentang bagaimana menjelaskan validitas atau kesahihan spesifik dari hukum. Kedua posisi aliran atau mazhab ini sudah biasa kita bahas selama belajar hukum, saling bertentangan dan kadang-kadang pula saling melengkapi. Ujung pembahasan dari video ini adalah hukum positif tidak akan kehilangan klaim moralitasnya selama hukum positif merespon klaim legitimasi atau merespon klaim keabsahan. Pertanyaan yang diajukan dalam video ini adalah bagaimana realisme hukum, positivisme hukum, atau sebaliknya, bagaimana positivisme hukum dan realisme hukum dan juga teori-teori hukum alam, aliran-aliran hukum alam itu menjawab pertanyaan bagaimana menjelaskan kesahihan atau validitas spesifik dari hukum. Istilah validitas kami terjemahkan dengan kesahihan, sedangkan istilah legitimasi kami terjemahkan sebagai keabsahan. Habermas memulai satu penjelasannya bahwa di satu sisi kaum positivis memandang norma-norma hukum sebagai ekspresi dari kehendak superior otoritas politik yang memiliki nilai kewajiban. Misalnya, Undang-Undang Cipta Kerja, kaidah-kaidah atau norma-norma hukum di dalamnya itu merupakan ekspresi dari kehendak superior otoritas politik di parlemen dan otoritas politik pemerintahan, yang sekaligus norma-norma hukum ini memiliki nilai kewajiban. Sehingga dalam cara pandang kaum positivis hukum, norma-norma hukum itu ibaratnya seperti keping mata uang atau lembar mata uang. Sisi pertama ada kehendak superior dari otoritas politik. Sisi yang kedua memiliki nilai kewajiban. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Desa. Kaum positivis hukum akan memandang norma-norma hukum di dalam Undang-Undang Cipta Kerja maupun Undang-Undang Desa sebagai ekspresi dari kehendak superior otoritas politik parlemen dan pemerintahan, sekaligus di dalamnya memiliki nilai kewajiban. Sehingga ekspresi-ekspresi dari kehendak superior ini bertautan dan seperti keping mata uang memiliki nilai kewajiban di mana warga negara atau masyarakat itu harus melakukan apa yang terkandung dalam norma-norma hukum. Habermas kemudian mengkritik bahwa kaum positivis hukum tidak dapat menjelaskan bagaimana keabsahan atau legitimasi itu dapat muncul dari sekedar legalitas. Kaum positivis hukum sama saja cara pandangnya dengan kaum realis hukum. Kedua-duanya
tidak dapat menjelaskan bagaimana legitimasi itu dapat muncul dari sekedar legalitas. Apalagi kaum realis hukum memperlakukan norma hukum hanya sebagai hasil keputusan kebijakan. Jadi di sini ada satu kemudahan cara memahami ketika kita mempelajari filsafat hukum aliran positivis hukum, bahwa pertanyaan-pertanyaan tentang validitas hukum, pertanyaan tentang kesahihan hukum itu hanya berujung pada apakah ada larangan yang sudah benar-benar diatur secara formal, apakah ada perintah atau imposisi yang efektif dalam suatu peraturan perundang-undangan. Ini cara positivisme hukum. Sedangkan cara realis hukum akan melihat apakah larangan-larangan yang formal itu sudah diputuskan dan menjadi hasil keputusan kebijakan. Kaum realis hukum juga cenderung lebih mengakui jenis kesahihan hukum itu yang mengarah pada apakah ada perintah-perintah atau imposisi yang efektif sebagai hasil keputusan kebijakan. Contohnya begini, ketika sekarang bulan Juli tahun 2021, setelah mudik terjadi fenomena kenaikan jumlah penderita atau suspek COVID-19. Maka bagi kaum positivis hukum, larangan-larangan yang benar secara formal untuk pembatasan mobilitas masyarakat itu harus diatur dalam satu aturan hukum tertulis dan merupakan ekspresi dari kehendak superior otoritas pemerintahan. Kemudian ada perintah atau imposisi yang efektif, misalnya perintah dari kepolisian, Satpol PP yang merupakan otoritas-otoritas politik untuk memerintah warga atau masyarakat desa untuk tidak meninggalkan lokasi masing-masing. Tujuannya supaya tidak terjadi kenaikan jumlah penderita COVID. Kaum realis hukum hampir sama dengan cara pandang kaum positivis hukum, memperlakukan norma hukum itu hanya sebagai hasil keputusan kebijakan. Apakah norma-norma larangan yang melarang mal untuk buka selama kenaikan pasien COVID di bulan Juli tahun 2021 itu sudah merupakan hasil keputusan kebijakan? Kalau sudah merupakan hasil keputusan kebijakan baik antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, maka otoritas privat atau otoritas perusahaan-perusahaan korporasi privat itu harus melaksanakan hasil keputusan kebijakan ini. Begitu juga ada perintah atau imposisi yang efektif agar beberapa daerah warganya tidak boleh saling berkunjung selama kenaikan jumlah pasien COVID di bulan Juli tahun 2021. Perintah atau imposisi yang efektif ini dijalankan melalui institusi kepolisian bersama-sama dengan organisasi-organisasi pemerintahan lainnya. Senyampang itu merupakan hasil keputusan kebijakan, maka kaum realis hukum akan memandang itu sahih. Kedua belah pihak ini, baik kaum positivis hukum dan kaum realis hukum, hanya melihat bahwa klaim legitimasi itu kalau tidak berdasarkan kesahihan hukum yang mengarah pada larangan atau perintah, maka dia tidak mengakui ada klaim-klaim legitimasi yang lain. Di sisi lain, para pendukung teori hukum alam itu memperoleh legitimasi hukum positif dari hukum moral yang lebih tinggi. Kalau digambarkan dalam bentuk hierarki, maka pendukung mazhab atau aliran teori hukum alam memposisikan hukum positif itu tingkat terendah dari hierarki hukum. Yang paling tinggi atau di atas hukum positif itu ada hukum alam. Hukum alam dijelaskan dalam istilah-istilah metafisika atau agama. Jadi misalnya ada sisi menarik, saya membaca beberapa waktu lalu, ada seorang pemuka agama meninggal. Maka dalam pengertian metafisika atau agama, seorang pemuka agama meninggal ini karena warganya atau umatnya itu tidak taat protokol kesehatan, maka dosanya masyarakat itulah yang menyebabkan pemuka agama itu meninggal. Ini contoh pendukung mazhab atau aliran teori hukum alam di mana
hukum alam yang dijelaskan melalui istilah-istilah agama maupun metafisika itu masih bercokol kuat di abad 21. Pendukung-pendukung mazhab atau aliran teori hukum alam ini, di mana hukum positif itu posisinya tingkat terendah atau terrepresentasikan dalam tingkat terendah dari hierarki hukum, cenderung akan melihat aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dikeluarkan oleh sistem kekuasaan negara, itu posisinya masih di bawah metafisika atau agama. Habermas kemudian melanjutkan dalam kontribusinya melalui perdebatan hukum dan moralitas ini, sekalipun kita mencoba untuk mengesampingkan masalah-masalah fondasionalisme hukum, di mana ada keyakinan mendasar yang menjadi landasan utama bagi hukum itu, baik itu keyakinan bahwa moral lebih tinggi dari hukum, ataukah larangan dan perintah itu dihasilkan dari satu legalitas aturan tertentu dan hasil keputusan kebijakan tertentu. Ini hanya masalah fondasionalisme hukum. Tetapi sekalipun kita mengesampingkan masalah-masalah fondasionalisme hukum ini, Anda bisa mencermati asimilasi hukum dengan moralitas seperti yang kita ceritakan tadi. Hukum itu lebih rendah daripada moral misalnya. Ini mengaburkan banyak perbedaan-perbedaan penting yang eksis di antara satu sama lain. Penjelasannya yang paling mudah begini. Standar moral pertama-tama memberitahu kita apa yang harus dilakukan dan apa yang harus kita lakukan antara satu sama lain. Hukum modern dimaksudkan untuk mendistribusikan kebebasan individu. Untuk apa? Untuk menentukan ruang privat, di mana setiap orang itu bebas melakukan apa yang mereka anggap pantas. Jadi kata kuncinya di sini, asimilasi hukum dengan moralitas itu dapat diceritakan bahwa ada standar moral. Anda itu harus melakukan pakai masker. Ketika bertemu dengan orang lain, jaga jarak secara fisik. Itu standar moral. Kenapa? Takut mati, atau misalnya takut dikutuk, dan penjelasan-penjelasan agama atau metafisika lain. Sedangkan hukum modern yang melalui perintah-perintah, melalui larangan-larangan, baik melalui legalitas aturan tertentu dan hasil keputusan kebijakan pemerintah, menerbitkan beberapa peraturan yang dimaksudkan untuk mendistribusikan kebebasan individu. Jadi dibagi-bagi dan didistribusi, bahwa orang itu perlu hidup. Kalau yang kena COVID itu juga perlu hidup, tetapi yang tidak percaya COVID ya dipersilahkan mau mati atau tidak. Nah, disinilah hukum modern dimaksudkan untuk mendistribusikan kebebasan individu. Kata kuncinya ada pada kebebasan individu. Bagaimana hukum modern ini merawat pendistribusian kebebasan individu untuk menentukan ruang privat di mana setiap orang itu bebas melakukan apa yang mereka anggap pantas. Jadi misalnya kalau isolasi mandiri itu dianggap pantas, maka hukum modern memastikan ada satu protokol-protokol kesehatan yang dijalankan lewat aturan tertentu, ada perintah, ada instruksi, ada larangan, dan ini menentukan kebebasan individu untuk melakukan isolasi mandiri dan seterusnya, termasuk juga soal vaksin. Hukum modern dimaksudkan untuk mendistribusikan bagaimana individu itu bebas untuk menentukan kapan dia harus vaksin dan tidak. Disinilah ada pengaburan perbedaan-perbedaan penting ya. Standar moral mengajarkan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan antar satu sama lain. Tetapi sekaligus hukum modern di sampingnya itu mendistribusikan kebebasan individu untuk menentukan ruang privat di mana setiap orang bebas melakukan apa yang mereka anggap pantas. Nah, di sisi lain, hak moral itu berasal dari kewajiban orang lain terhadap kita. Jadi hak moral dapat dibayangkan di imajinasi kita, kalau orang lain membantu kita itu karena kewajiban. Kalau kita misalnya mengalami isolasi mandiri, maka ada orang lain yang berkewajiban untuk mengantarkan makanan di rumah yang mengalami situasi isolasi mandiri. Itu hak moral. Sedangkan dalam hukum modern, hak itu mendahului kewajiban. Karena apa? Karena kewajiban hukum hanya dihasilkan dari
batasan-batasan universal terhadap kebebasan yang didistribusikan secara merata. Dalam bahasa mudahnya, kalau dalam hak moral itu berasal dari kewajiban moral orang lain terhadap kita, tapi kalau dalam hukum modern haknya ditetapkan dulu dalam suatu perintah, dalam suatu larangan, dalam satu peraturan-peraturan yang legal, bahwa hak Anda itu untuk menikmati hidup selama pandemi COVID misalnya, barulah didahului oleh kewajiban-kewajiban menggunakan masker atau protokol-protokol kesehatan untuk saling berjauhan dan menjauhi kerumunan. Nah, kewajiban hukum ini hanya dihasilkan dari batasan-batasan universal. Misalnya organisasi PBB menentukan inilah protokol kesehatan yang berlaku universal sedunia kaitan untuk penanganan COVID. Lalu kemudian kebebasan di mana orang itu harus memperoleh vaksin, memperoleh hak-hak kesehatan lain supaya tetap hidup, itu berupaya untuk didistribusikan secara merata. Jadi simpulannya, hak moral berasal dari kewajiban orang lain, sedangkan hukum modern hak mendahului kewajiban. Ini kan kebalikan dari moral. Ini akhirnya membawa perdebatan hubungan antara hukum dan moralitas semakin tidak jelas, atau seolah-olah jelas di mana hukum harus benar-benar terpisah dari moralitas. Pembahasan semacam ini ada di bukunya Hans Kelsen yang dianut hampir 80% pembelajar ilmu hukum di Indonesia, bahwa hukum itu dibersihkan dari anasir-anasir moral. Ini memang cara pandang, mewarisi cara pandang lama yang memang sedang digugat oleh Habermas. Ketika hukum dipahami harus benar-benar terpisah dari moralitas, kita coba untuk mengadaptasi pemikiran Habermas, bahwa kita memahami hukum modern itu bisa lebih baik lagi daripada cara pandang hukum dan moral, entah caranya hukum alam atau caranya positivisme hukum dan realisme hukum, bahwa kita melihatnya sebagai pelengkap fungsional dari moralitas pasca tradisional yang lemah. Jadi hukum modern itu melihat moralitas pasca tradisional itu sedang mengalami titik nadir atau titik lemah. Misalnya dalam peristiwa COVID-19, moralitas pasca tradisional itu menyatakan bahwa semua orang itu mati, kena COVID atau tidak, yaitu takdir. Ini moralitas pasca tradisional yang lemah. Kenapa? Karena tidak mampu menghadapi satu virus yang hanya bisa dibicarakan secara sains. Sains membutuhkan objektivitas. Sains hukum juga begitu. Apalagi sains hukum yang dilatar belakangi oleh positivisme hukum. Ada perintah dan ada larangan bahwa tidak boleh semua masyarakat berkerumun ketika masa PPKM atau lockdown versi halus. Nah, di sini moralitas pasca tradisional ini dilengkapi secara fungsional dengan hukum modern. Pertanyaannya kemudian, di luar konteks pelembagaan atau institusionalisasi, hukum itu hanya berakar pada kesadaran pribadi individu. Dalam bahasa mudahnya, kalau Anda terkena COVID, kemudian di rumah Anda masih sibuk keluar-keluar sana-sini, itu berarti tidak punya kesadaran individu. Maka hukum modern akan menindak mereka. Tetapi sebaliknya, hukum modern lebih mengapresiasi atau lebih mengakui kalau individu itu berkesadaran bahwa selama isolasi mandiri jangan kemana-mana. Soal gotong royong, apa yang dilakukan oleh tetangga misalnya untuk menyuplai makanan bagi orang yang terisolasi mandiri atau menyuplai vitamin dan mungkin menolong misalnya kaitan tabung oksigen, itu menunjukkan hukum modern di mana instruksi-instruksi dan larangan-larangan itu bisa melengkapi secara fungsional moralitas pasca tradisional yang lemah. Dari sudut pandang pengamat, Habermas dan menambahkan, secara objektif, hukum modern itu dapat mengimbangi ketidakpastian dari kesadaran moral. Kenapa? Karena kesadaran moral itu biasanya berfungsi dengan baik dalam konteks saling berhadapan langsung. Ada interaksi langsung. Misalnya tetangga Anda misalnya kena COVID, ada interaksi langsung, maka kesadaran moral akan bisa langsung bermain, langsung bisa beroperasi, Anda bisa menegur aja. Tetapi dalam jangkauan jutaan masyarakat, tidak mungkin kesadaran moral ini akan bisa
menyelesaikan urusan isolasi mandiri seperti yang dilakukan berdasarkan kesadaran moral. Maka di sini hukum koersif itu memiliki dampak yang lebih jauh jangkauannya. Kalau memang dia masih ngeyel atau ngotot misalnya, tangkap aja. Berdasarkan apa? Perintah-perintah yang legal dan larangan-larangan yang memang sudah diekspos secara legal. Itu sudut pandang objektif. Jadi kalau Anda menjadi pengamat, maka ketika ada orang Madura di Bangkalan, di beberapa video Anda bisa saksikan di sosmed, itu menolak untuk diperiksa misalnya, atau beberapa malah menerima untuk diperiksa kaitan kesehatannya selama perjalanan masuk dari Surabaya menuju Bangkalan atau sebaliknya. Maka di sini hukum modern itu mencitrakan dirinya sebagai hukum koersif, hukum yang punya perintah kuat dan memiliki dampak yang jauh jangkauannya daripada hukum yang berlandaskan kesadaran moral yang mungkin hanya bisa menjangkau 2 atau 3 orang berdasarkan interaksi secara langsung. Habermas kemudian menyudahi perdebatan hubungan antara hukum dan moralitas. Dari sudut pandang pengamat, hukum modern dengan demikian dapat mengimbangi ketidakpastian dari kesadaran moral yang biasanya berfungsi dengan baik dalam konteks saling berhadapan langsung, sedangkan hukum koersif memiliki dampak yang jauh jangkauannya. Hukum positif tidak perlu antipati terhadap moralitas, tidak perlu antipati terhadap kandungan moral. Karena apa? Karena menurut Habermas sudah saatnya hukum positif itu merespon klaim-klaim legitimasi di luar soal legalitas atau kesahihan hukum berdasarkan perintah, berdasarkan larangan, tapi ada klaim-klaim legitimasi yang dihasilkan dari diskursus. Sampai ketemu lagi dalam pembahasan berikutnya.